Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis, tanggal 14 Juli tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Ustadz Abdul Somad ditolak ceramah di Purworejo. Ustadz Abdul Somad rencana memberikan ceramah tanggal 16 Juli 2022 di salah satu masjid di Purworejo. Ternyata warga Purworejo ada yang melakukan penolakan Ustadz Abdul Somad memberi ceramah. Penolakan dilakukan dengan cara menggantungkan spanduk-spanduk di pinggir jalan, tetapi kemudian pendukungnya Abdul Somad memasang lagi spanduk-spanduk tersebut. Penolakan Ustadz Abdul Somad diduga karena ceramahnya selalu bertentangan dengan kebijaksanaan Presiden Joko Widodo, antara lain ingin mengganti Pancasila dengan khilafah sebagai solusi terbaik mengatasi semua masalah di Indonesia. Diduga selama negara ini berdasarkan Pancasila, banyak masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga perlu diganti dengan khilafah sebagai solusi untuk mengatasi semua masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ustadz Abdul Somad penceramah garis keras dan selalu menyatakan mengkafir-kafirkan penganut agama yang lain. Jadi setiap ada agama lain selalu dikafir-kafirkan dan halal darahnya dan lain sebagainya. Pendukung Ustadz Abdul Somad itu pendukung ISIS dan terorisme. Siapa yang tidak mendukung ISIS, kafirlah dia. Jadi katanya kalau kita tidak mendukung ISIS dan terorisme sama dengan kafir, layak dihukum, layak dibunuh dan lain sebagainya. Pengusiran Ustadz Abdul Somad dari negara Singapura yang dituduh terorisme. Jadi Ustadz Abdul Somad ini baru-baru ini baru diusir daripada negara Singapura yang dituduh katanya dia terorisme yang suka mempengaruhi umat orang lain menjadi terorisme. Berdasarkan hal tersebut, diduga alasan menolak Ustadz Abdul Somad memberi ceramah takut nanti warga masjid yang diberi ceramah tersebut terpengaruh menjadi garis keras dan ingin mengganti Pancasila dengan khilafah. Yaitu bisa kan besar terjadinya nanti kalau masyarakat itu selalu diberikan ceramah-ceramah garis keras tersebut. Lama-lama kemudian nanti akan terpengaruh jadi garis keras, suka mengkafir-kafirkan orang lain dan juga ingin menjadikan negara ini negara Islam yang berlandaskan agama Islam. Itulah yang terjadi nantinya, sehingga ditakutkan dia memberikan ceramah di masjidnya Purworejo tersebut. Sikap masyarakat sudah tepat menolak Ustadz Abdul Somad guna menanggulangi garis keras dan khilafah demi tegaknya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Penolakan ini perlu ditiru semua masyarakat Indonesia dan juga semua masjid menolak memberikan ceramah setiap garis keras tersebut, apalagi Ustadz Abdul Somad tersebut yang dapat nanti merusak jiwa dan perilaku daripada umatnya itu sendiri menjadi pengaruh garis keras dan juga dan perlu ditanggulangi. Harapan saya semoga seluruh rakyat Indonesia meniru warga Purworejo menolak semua usaha garis keras memberikan ceramah di lingkungan masjidnya masing-masing. Karena ini sangat efektif, masyarakat itu sendiri yang menolaknya. Kalau masyarakat sendiri yang menolaknya, sangat efektif, akan bisa hilang garis keras tersebut. Tetapi kalau kita mengharapkan pemerintah, tentu pemerintah pun banyak disalahkan nanti. Karena mereka juga warga negara Indonesia, walaupun prinsipnya berbeda. Makanya lebih tepat sebenarnya kalau masyarakat yang menolak para garis keras tersebut memberikan ceramah di daerah wilayahnya masing-masing, di masjidnya masing-masing. Perlu itu ditiru agar masyarakat menyadari demi tegaknya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Karena Ustadz Abdul Somad ini menginginkan
diganti Pancasila dengan khilafah, karena khilafah itu katanya solusi terbaik untuk mengatasi semua masalah. Karena kalau itu sudah tujuan akhirnya kelihatannya khilafah itu. Jadi ingin mengganti Pancasila dengan khilafah yang berlandaskan khilafah, sehingga khilafah itu nanti bisa digunakan sebagai dasar negara Indonesia menggantikan Pancasila. Itu nanti bisa menimbulkan perpecahan di tengah-tengah anak bangsa. Sejauh sebelumnya harus ditanggulangi, dan paling bagus yang menanggulanginya itu masyarakat. Setiap ustadz yang garis keras selalu ditolak di daerahnya memberikan ceramah agama itu, dan jangan diberi kesempatan. Dan kalau tidak diberi kesempatan, dia pun nanti akan hilang penghasilannya karena tidak ada yang mengundangnya lagi. Jadi ini sangat efektif sebenarnya kalau datang dari masyarakat itu untuk menolak para penceramah garis keras tersebut. Jadi harapan saya, semoga seluruh rakyat Indonesia meniru warga Purworejo, menolak semua ustadz garis keras memberikan ceramah di lingkungan masjidnya masing-masing. Sekian dan terima kasih.